Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan PPL minggu ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Nah, sebelum ke materinya, perkenalkan dulu, nama saya Fatmahani Khulaidah dari UIN Walisongo Semarang. Langsung ke materinya saja ya. Klasifikasi. Yang pertama di sini harus mengetahui apa itu klasifikasi. Nah, secara harfiah, klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan. Menurut KBBI, klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Kalau menurut Sulistyo Basuki, klasifikasi adalah proses pengelompokan atau mengumpulkan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Kemudian menurut Ibrahim Bafadal, klasifikasi berasal dari kata classification. Nah, kata tersebut berasal dari kata to classify yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda yang sama di suatu tempat. Kemudian pengertian secara umum, klasifikasi adalah suatu kegiatan yang mengelompokkan benda yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan benda yang tidak sama. Kemudian ada tujuan klasifikasi. Nah, tujuan klasifikasi ini ada 6. Yang pertama, di sini menentukan lokasi bahan perpustakaan. Yang kedua, mengumpulkan bahan perpustakaan yang mempunyai subjek yang sama. Yang ketiga, memudahkan dalam penempatan bahan perpustakaan yang baru. Yang keempat, mempermudah dalam pengembalian buku ke tempatnya. Yang kelima, mempermudah guru pustakawan dalam menyusun suatu daftar bahan pustaka yang berdasarkan sistem klasifikasi. Dan yang keenam, memudahkan proses temu kembali atau retrieval ketika buku-buku tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, manfaat klasifikasi. Yang pertama, mengetahui cakupan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengetahui keseimbangan koleksi. Yang ketiga, memudahkan dalam temu kembali informasi. Kemudian ada fungsi klasifikasi. Menurut Sulistyo Basuki, klasifikasi yang diterapkan di perpustakaan memiliki fungsi ganda. Nah, pertama, sebagai penyusunan buku di rak. Yang kedua, sebagai sarana penyusunan entry bibliografi di dalam katalog tercetak, bibliografi, dan indeks dalam tata susunan sistematis. Sementara itu, menurut Wiji Suwarno, memandang bahwa klasifikasi itu berfungsi sebagai mempermudah pemakai dalam menelusuri benda-benda yang ingin diperoleh secara cepat dan tepat. Selanjutnya, peran klasifikasi. Yang pertama, pustakawan dapat melakukan survei koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang kedua, pustakawan dapat memilih kemungkinan mengembangkan koleksi, mengetahui kelemahan dan kekuatan kelas-kelas tertentu. Yang ketiga, pustakawan selalu diingatkan oleh kekurangan yang harus diisi dan kelebihan yang harus ditingkatkan. Yang keempat, melalui studi terhadap suatu sistem klasifikasi tertentu, pustakawan akan menemukan cara berpikir yang teratur dan sistematis. Yang kelima, klasifikasi juga memiliki nilai nyata bagi orang lain di luar perpustakaan. Contohnya, dalam melengkapi fakta-fakta, pembuatan garis-garis besar subjek, dan dalam membantu mengklasifikasikan informasi. Kemudian yang keenam, seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi seringkali mendapatkan garis besar subjek dari bagan klasifikasi. Yang ketujuh, dalam bagan kesastraan,
akan menemukan garis besar gerakan kesastraan di berbagai negara yang dilengkapi dengan daftar pengarang penting dari setiap bab. Kemudian yang ke-8, dalam bagian sejarah mungkin ditemukan garis besar sejarah suatu negara secara kronologis lengkap dengan tahun-tahun dan daftar peristiwa tertentu. Kemudian peran klasifikasi yang ke-9, mereka yang mempelajari ilmu perpustakaan akan menemukan tinjauan atau review yang sangat memuaskan. Yang ke-10, mudah membuat bibliografi tentang masalah tertentu. Dan yang terakhir, mudah mengadakan pameran mengenai masalah tertentu. Selanjutnya, sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ini ada 3. Yang pertama, klasifikasi artificial. Klasifikasi ini adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik dan disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Misalkan berdasarkan warna, berdasarkan bentuk medianya, dan lain-lain. Kemudian sistem klasifikasi yang kedua ada klasifikasi utility. Nah, klasifikasi ini tuh pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan jenis atau tujuannya. Misalnya buku bacaan untuk anak-anak, buku bacaan untuk remaja, dan buku bacaan dewasa. Kemudian ada buku pegangan siswa, guru, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi fundamental. Nah, klasifikasi ini adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau pokok persoalan yang dibahas dalam bahan perpustakaan tersebut. Misalnya biologi, sejarah, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber dan acuan klasifikasi. Di sini ada Dewey Decimal Classification atau DDC. Nah, DDC ini merupakan salah satu sistem klasifikasi yang berdasarkan subjeknya. Nah, DDC ini juga banyak digunakan di perpustakaan sekolah di seluruh dunia. DDC ini merupakan sistem klasifikasi persepuluhan yang disusun oleh Melville Dewey. Nah, sistem ini itu dikenal dengan nama Dewey Decimal Classification atau yang biasa disingkat dengan DDC. Nah, klasifikasi Dewey muncul pada sisi buku-buku koleksi perpustakaan. Klasifikasi dilakukan berdasarkan subjek, kecuali untuk karya umum dan fiksi. Kodenya ditulis atau dicetakkan di sebuah stiker yang dilekatkan ke sisi buku atau koleksi perpustakaan tersebut. Bentuk kodenya harus lebih dari 3 digit. Setelah digit ketiga akan ada sebuah tanda titik sebelum diteruskan angka berikutnya. Contohnya, kode 330.94 merupakan subjek dari ekonomi Eropa. Maka 330 itu kode untuk ekonomi dan 94 untuk Eropa. Dalam DDC itu ada 10 kelas utama. Nah, 10 kelas utama tersebut adalah 00 untuk komputer, informasi dan referensi umum, 100 untuk filsafat dan psikologi, 200 untuk agama, 300 ilmu sosial, 400 untuk bahasa, 500 untuk sains dan matematika, 600 untuk teknologi, 700 untuk kesenian dan rekreasi, 800 untuk sastra, dan 900 untuk sejarah dan geografi. Selanjutnya ada Universal Decimal Classification atau UDC. Klasifikasi ini dikembangkan oleh pakar bibliografi Belgia yaitu Paul dan Henry pada akhir abad ke-19. Bagan klasifikasi ini dikembangkan berdasarkan bagan klasifikasi DDC,
tetapi menggunakan tambahan simbol-simbol untuk mengindikasikan berbagai aspek dari subjek dan hubungan antara subjek. Nah, oleh karenanya bagan ini mengandung elemen dan analisis sintetik. Bagan klasifikasi ini kebanyakan digunakan pada perpustakaan khusus karena dapat membuat subjek yang spesifik. UDC terus dimodifikasi dan diperluas selama beberapa tahun untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan secara terus-menerus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Kemudian UDC dapat digunakan untuk mengklasifikasi berbagai bentuk media dan tidak terbatas pada buku atau media tercetak saja, tetapi juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi film, video, dan rekaman. Kemudian ada Library of Congress Classification atau LCC. Klasifikasi ini mulai dikembangkan pada tahun 1899 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1901. Klasifikasi ini tuh disusun dengan menggunakan huruf dan angka sebagai simbol atas dasar urut abjad. Kemudian ada analisis subjek. Pengertian dari analisis subjek yaitu proses meneliti, mengkaji, dan menyimpulkan atau menentukan subjek yang dibahas dalam bahan pustaka atau dokumen atau buku tertentu. Selanjutnya contoh penulisan klasifikasi. Itu contohnya buku yang berjudul Zikir-zikir dalam Sujud Ajaran Nabi karya Alwi Husain. Nah, yang sebelah kanan itu merupakan contoh penulisan katalogisasi dan sudah dibahas dalam video sebelumnya. Untuk klasifikasi di sini yang sebelah kiri ada nomor panggil 297.542 merupakan nomor panggil dari buku ini. Kemudian yang bawahnya ada huruf kapital ALW, itu merupakan 3 huruf pertama nama pengarang. Kemudian yang bawahnya ada huruf Z. Sekian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.